kabar anak-anak ustazah? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Lagi dengan Ustazah Dona Ustazah Yul dalam mengenal ilmuwan muslim pada awal masa kejayaan Islam. Assalamualaikum anak ustazah. Hari ini ustazah akan menyampaikan cerita tentang ilmuwan muslim pada awal masa kejayaan Islam. Pada minggu yang lalu, anak ustazah sudah mendengarkan cerita tentang ilmuwan muslim pada awal masa kejayaan Islam yang sudah disampaikan oleh beberapa ustazah kita. Masih ingat tidak siapa saja ilmuwan muslim yang sudah disampaikan oleh Ustazah Diyat, Ustazah Dini, dan Ustazah Mary? Ya, hebat! Ilmuwan muslim yang sudah disampaikan ustazah tersebut yaitu ada Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Al-Zahrawi. Anak ustazah, hari ini ustazah juga akan bercerita tentang salah satu ilmuwan muslim pada awal masa kejayaan Islam, yaitu Ibnu Haytham. Tujuan yang pertama yaitu supaya kita mengenal peradaban Islam. Dan tujuan kedua yaitu agar memotivasi anak-anak ustazah supaya dapat mengetahui dan mengenal siapa-siapa saja ilmuwan Islam pada masa awal kejayaan Islam. Anak-anak ustazah akan ceritakan tentang Ibnu Haytham. Ibnu Haytham ini biasa dikenal dengan Al-Hazan. Beliau lahir di Basrah pada tahun 354 Hijriah atau 965 Masehi. Ibnu Haytham ini sangat mencintai ilmu pengetahuan sehingga beliau dari Basrah hijrah ke Mesir. Beliau hijrah ke Mesir untuk menuntut ilmu pengetahuan, mencari ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Salah satunya beliau di sana menyelidiki tentang aliran sungai Nil. Selain menyelidiki atau meneliti tentang aliran sungai Nil, Ibnu Haytham juga menulis beberapa buku tentang ilmu pengetahuan lainnya seperti matematika, fisika, dan ilmu falak. Selain kacamata, Ibnu Haytham juga menemukan alat optik lainnya. Salah satunya adalah mikroskop. Anak-anak ustazah tahu tidak apa itu fungsinya mikroskop? Ya, mikroskop berfungsi untuk melihat benda-benda kecil, contohnya bakteri. Anak-anak ustazah, Ibnu Haytham ini dikenal juga sebagai bapak optik. Salah satu contoh alat optik adalah kacamata. Ayo, pasti di antara anak-anak ustazah ada kan yang sudah menggunakan kacamata. Kacamata berfungsi untuk melihat. Anak-anak ustazah, ini adalah contoh dari penggunaan mikroskop untuk melihat benda-benda kecil. Ini adalah contoh dari bakteri baik pada minuman Yakult yang terlihat sangat jelas ketika dilihat menggunakan mikroskop. Selain mikroskop, Ibnu Haytham juga menemukan alat optik yang disebut dengan teleskop. Ayo, siapa anak-anak ustazah yang suka melihat bintang? Bintang itu dapat kita lihat dengan jelas dengan menggunakan teleskop. Jadi, fungsi teleskop itu adalah melihat benda-benda langit yang letaknya jauh seperti bintang, bulan, dan planet lainnya. Selain penemu alat optik, Ibnu Haytham juga menulis beberapa buku. Berikut adalah karya yang ditulis oleh Ibnu Haytham. Pelajaran yang dapat diambil dari cerita ilmuwan muslim pada awal masa kejayaan Islam Ibnu Haytham yaitu yang pertama, jika kita ingin memiliki banyak ilmu pengetahuan, maka kita harus belajar sejak dini. Yang kedua, tidak ada kata menyerah untuk meraih kesuksesan. Ustazah, itulah cerita tentang ilmuwan muslim pada awal masa kejayaan Islam, yaitu Ibnu Haytham. Sekianlah cerita Ustazah tentang ilmuwan muslim pada awal masa kejayaan Islam, Ibnu Haytham. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Baik, anak ustazah, alhamdulillah kemarin anak-anak ustazah sudah belajar tentang mengenal ilmuwan muslim. Mengenal ilmuwan muslim disampaikan kemarin oleh Ustazah Diyar, Ustazah Mary, dan Ustazah Dini. Hari ini ustazah akan menyampaikan salah satu ilmuwan muslim yang juga membuat peradaban baru di dalam dunia. Nah, anak ustazah mau tahu siapakah dia?
Baik, anak ustazah, hari ini ustazah akan menceritakan tentang ilmuwan muslim yang lainnya, yaitu Ibnu Khaldun. Anak ustazah ingin tahu kan? Simak cerita ustazah ini ya, agar antum bisa mengambil hikmah dari cerita ustazah. Nah, Ibnu Khaldun, nama lengkapnya adalah Abdul Ar-Rahman bin Ibnu Khaldun. Anak ustazah, Ibnu Khaldun dilahirkan pada 2 Ramadan tahun 732 Hijriah. Beliau terlahir ketika pada masa Daulah Habsiyah. Nah, beliau terlahir dari keluarga yang memiliki ilmu dan sastra yang sangat baik. Dari kecil, Ibnu Khaldun sudah belajar ilmu-ilmu agama dan beliau juga sudah belajar menghafal Al-Quran dari sejak kecil. Nah, saya yakin nih, antum sudah belajar Al-Quran dari sejak kecil kan? Insya Allah antum akan menjadi ilmuwan-ilmuwan besar pada masa antum kelak. Pada abad ke-7, Ibnu Khaldun berpindah dari Andalus ke Tunisia. Pada saat itu, Daulah Habsiyah menguasai daratan Afrika Utara. Ayahnya adalah seorang guru yang menguasai ilmu-ilmu agama. Dari ayahnya inilah kemudian Ibnu Khaldun belajar banyak agama dari ayahnya. Kemudian Ibnu Khaldun di Tunisia dan dia menghabiskan hidupnya di Tunisia dan ujung jauh Maroko. Di sana ia menjadi seorang pengajar dan menjadi guru besar. Di sanalah ia mulai menulis sebuah buku yang bernama Muqaddimah. Di Aljazair itu dia menghabiskan untuk menuliskan buku Muqaddimah tersebut. Pada usia 17 tahun, Ibnu Khaldun mengalami masa kedukaan. Orang-orang terdekatnya wafat, termasuk juga para gurunya. Mereka wafat diakibatkan wabah yang pada saat itu menyerang di sana. Wabah pada saat itu adalah penyakit kolera. Antum tahu, ternyata wabah penyakit itu tidak hanya ada pada masa saat ini saja, tetapi dari dahulu sudah ada wabah juga. Saat ini mungkin antum mengetahui wabah kita yang baru-baru ini kita rasakan adalah COVID. Nah, pada saat itu wabah yang menyerang di sana adalah wabah kolera. Wabah kolera disebabkan oleh sanitasi dan perairan yang kurang baik. Nah, pada saat itu orang tua dan guru-gurunya wafat. Ibnu Khaldun mengalami kesedihan. Namun kesedihan itu membuat dia termotivasi untuk terus menulis dan menulis apa yang ada di dalam pikirannya. Selain sebagai penulis, Ibnu Khaldun juga sebagai seorang peneliti. Dia melakukan penelitian sehingga ia dikenal sebagai peletak dasar sosiologi dan pemerintahan. Kemudian dia juga melakukan penelitian-penelitian yang kemudian menghasilkan teori pengaruh pajak dan zakat. Anak ustazah tahu ternyata pengaruh zakat dan pajak itu, teori pajaknya diambil oleh Presiden Amerika pada saat itu, Ronald Reagan, pada tahun 1981 untuk menjadi panduan pajak di Amerika. Jadi anak ustazah jangan salah-salah, ternyata pajak yang ada saat ini itu dilahirkan oleh seorang ilmuwan muslim, yaitu Ibnu Khaldun. Anak-anak ustazah yang dirahmati Allah, ternyata Ibnu Khaldun selain mengajar, beliau juga sebagai pejabat negara. Beliau juga sebagai seorang mujahid. Subhanallah. Nah, pada usia 70 tahun, Ibnu Khaldun kemudian ikut dalam peperangan ketika pasukan Mongol akan merebut Damaskus. Itu terjadi pada tahun 1401. Pada saat itu, Ibnu Khaldun diutus untuk melakukan perundingan dengan tentara Mongol. Pada saat itu, tentara Mongol dipimpin oleh Timurlen. Perundingan itu 35 hari dilakukan oleh Ibnu Khaldun dengan Timurlen. Timurlen bernegosiasi agar Ibnu Khaldun mengikuti Timurlen. Tapi begitu hebatnya Ibnu Khaldun, dia tetap dengan pendiriannya.
dia tidak mau mengikuti Timor-Leste. Nah, pada saat itu dihasilkanlah sebuah kesepakatan bahwa Mongol boleh menguasai Baghdad, tapi pemimpinnya tetap dipilih oleh Timor-Leste. Nah, pada saat itu sebagai rasa apresiasinya terhadap Timor-Leste yang bijaksana, Ibnu Khaldun menghadiahi sebuah Al-Quran dan seperangkat alat sholat untuk Timor-Leste. Anak-anak ustazah yang ustazah banggakan, di akhir usianya Ibnu Khaldun kemudian kembali ke Kairo. Di sana ia menjadi seorang hakim, seorang guru besar di Kairo. Ia wafat di Kairo pada tahun 808 Hijriah. Ia menghasilkan beberapa ilmu sosiologi sehingga ia dijuluki sebagai pakar sosiologi, bapak sosiologi. Kemudian dia juga menelurkan teori pajak yang akhirnya teori pajak ini dijadikan panutan oleh Amerika. Nah, selain itu dia juga sebagai seorang hafiz dan sebagai penulis. Anak-anak ustazah mengharapkan antum bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Mudah-mudahan antum menjadi seorang hafiz, seorang ilmuwan yang mampu membuat peradaban baru di dunia ini. Itu saja dari ustazah. Doa kami bersama antum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, demikianlah kisah Ibnu Khaitab dan Ibnu Khaldun. Mudah-mudahan antum bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Terima kasih atas perhatian antum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.